Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra hampir rampung. Timnas Indonesia siap sambut penggawa baru di kualifikasi Piala Dunia. Dimas Derajat kembali dibekap cedera. Karirnya di klub dan timnas dipertanyakan netizen. Kabar besar, Jairo Riedewald semakin dekat jadi WNI. Siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra hampir rampung. Timnas Indonesia siap sambut penggawa baru di kualifikasi Piala Dunia. Nama Mauro Zijlstra kian menjadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia. Pemain muda yang saat ini bermain di Belanda itu segera menyelesaikan tahap akhir proses naturalisasi yang diprakarsai oleh PSSI. Jika semua berjalan lancar, Mauro akan segera bersumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan resmi memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan serius PSSI untuk menghadapi leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Berharap kehadiran Mauro mampu menambah kekuatan skuad, khususnya di sektor serangan. Kemampuan Mauro Zijlstra, pemain multifungsi yang dinamis. Mauro Zijlstra adalah pemain yang dikenal serbaguna, dengan kemampuan untuk bermain sebagai penyerang utama maupun gelandang serang. Fleksibilitas ini menjadi salah satu alasan utama mengapa PSSI mengupayakan naturalisasinya. Menurut catatan statistik, Mauro tampil impresif di kedua posisi tersebut. Sebagai penyerang, ia mencatatkan 11 gol dari 14 pertandingan, menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol. Sementara itu, saat dimainkan sebagai gelandang serang, Mauro lebih produktif dengan kontribusi 12 gol dan 5 assist. Kemampuannya dalam menciptakan peluang sekaligus menyelesaikannya menjadikan Mauro pemain yang sangat berbahaya bagi lawan. Pelatih Shin Tae-yong dikenal menyukai pemain yang memiliki kecepatan, kreativitas, dan daya juang tinggi, karakteristik yang juga dimiliki Mauro. Kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan mampu membawa dimensi baru dalam permainan, baik dalam skema menyerang maupun transisi bertahan. Kunci penting dalam strategi timnas Indonesia. Dalam sistem permainan intens yang diterapkan Shin Tae-yong, Mauro berpotensi menjadi salah satu elemen kunci. Sebagai penyerang, Mauro bisa menjadi target utama dalam skema serangan langsung, sementara sebagai gelandang serang, ia bisa membantu membangun serangan dengan kreativitas dan visinya. Tidak hanya itu, Mauro juga memiliki keunggulan dalam duel udara dan tembakan jarak jauh, menjadikannya ancaman bagi lawan di berbagai situasi. Kombinasi kemampuan ini diyakini mampu memberikan dampak besar pada lini depan timnas Indonesia, yang selama ini sering dinilai kurang produktif. Naturalisasi Mauro, langkah strategis PSSI. Proses naturalisasi Mauro adalah bukti komitmen PSSI untuk memperkuat timnas dengan pemain berkualitas, termasuk dari diaspora. Mauro, yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya, menjadi salah satu proyek penting untuk memperkuat pondasi jangka panjang timnas. Dengan usianya yang masih muda, Mauro tidak hanya menjadi tambahan instan untuk skuad senior, tetapi juga aset masa depan. Ia berpeluang menjadi tulang punggung timnas Indonesia dalam berbagai turnamen internasional, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Langkah ini juga memberikan pesan kuat bahwa PSSI serius membangun timnas Indonesia menjadi tim yang kompetitif di level Asia dan dunia. Kehadiran Mauro diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lokal untuk terus berkembang dan bersaing di panggung internasional. Antusiasme publik dan harapan baru. Berita tentang naturalisasi Mauro disambut positif oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Mereka optimistis bahwa Mauro bisa membawa perubahan signifikan dalam permainan timnas. Netizen juga menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya modernisasi sepak bola Indonesia yang telah digagas di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Dimas Derajat kembali dibekap cedera. Karirnya di klub dan timnas dipertanyakan netizen. Nama Dimas Derajat kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola nasional. Penyerang yang sebelumnya menjadi andalan di timnas Indonesia ini harus kembali menepi karena cedera kambuhan. Situasi ini tak hanya membuat dirinya absen dari skuad Garuda, tetapi juga kehilangan tempat di klubnya, Persib Bandung.
Dimas telah lama dikenal sebagai salah satu striker terbaik yang dimiliki Indonesia. Sayangnya, cedera yang berulang kerap menjadi hambatan besar dalam perjalanan karirnya. Terbaru, cedera lutut yang ia alami memaksanya absen dalam waktu yang cukup lama, membuat lini serang Persib dan timnas kehilangan sosok penyerang berbahaya di depan gawang lawan. Riwayat cedera yang panjang. Bukan kali pertama Dimas harus berurusan dengan cedera serius. Tahun lalu, ia mengalami cedera engkel yang parah, memaksanya absen di beberapa laga penting, termasuk pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia. Cedera tersebut bahkan sempat membuatnya kesulitan berjalan selama beberapa bulan. Faktor gaya bermain agresif yang dimiliki Dimas disebut-sebut menjadi penyebab utama rentannya ia mengalami cedera. Sebagai striker yang sering beradu fisik dengan bek lawan, tubuhnya sering menerima tekanan yang cukup besar. Hal ini memperbesar risiko cedera, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang intens. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan netizen. Banyak yang mulai meragukan masa depan Dimas di dunia sepak bola, bahkan memprediksi bahwa ia mungkin harus pensiun lebih cepat dari perkiraan. Dalam diskusi di media sosial, beberapa netizen menyebut bahwa cedera berulang ini akan sulit disembuhkan sepenuhnya, mengingat usia Dimas yang kini memasuki masa-masa krusial bagi seorang pesepak bola. Usaha untuk bangkit. Meski dihantui cedera, Dimas dikenal sebagai pemain yang pantang menyerah. Ia selalu menjalani proses pemulihan dengan tekad besar untuk kembali ke performa terbaiknya. Rehabilitasi intensif menjadi rutinitas yang tidak asing baginya, dan beberapa kali ia berhasil kembali ke lapangan dengan mencetak gol-gol penting. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa proses ini membutuhkan waktu dan dedikasi ekstra, baik dari dirinya sendiri maupun dari tim medis yang mendampinginya. Staf pelatih, baik di Persib Bandung maupun Timnas Indonesia, kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kondisi fisik Dimas tetap optimal jika ia kembali bermain. Alternatif di lini serang. Absennya Dimas membuat pelatih harus memutar otak mencari solusi di lini depan. Di Persib, sejumlah pemain muda telah dicoba untuk mengisi peran yang ditinggalkan Dimas, tetapi hasilnya belum maksimal. Hal serupa juga terjadi di Timnas Indonesia, di mana pelatih Shin Tae-yong harus melakukan rotasi pada penyerang untuk menutupi kekosongan yang ada. Keadaan ini membuka peluang bagi pemain muda lain untuk membuktikan diri, tetapi tetap menjadi kehilangan besar, mengingat Dimas memiliki pengalaman yang tidak mudah digantikan. Masa depan karir Dimas Drajat. Pertanyaan besar kini menggantung. Bagaimana kelanjutan karir Dimas Drajat? Apakah ia mampu mengatasi cedera yang terus menghantuinya dan kembali bersinar? Ataukah ini menjadi awal dari penurunan karirnya? Optimisme tetap ada, terutama dari para pendukung setianya yang percaya bahwa Dimas masih memiliki potensi besar untuk kembali menjadi ujung tombak Timnas Indonesia. Dengan usia yang masih memungkinkan untuk berkembang, dukungan dari klub, tim nasional, serta pengelolaan kondisi fisiknya yang lebih baik dapat menjadi kunci bagi kebangkitan Dimas. Kabar besar, Jairo Riedewald semakin dekat jadi WNI, siap perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewald, dikabarkan sudah memasuki tahap akhir proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa ini disebut-sebut akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo, yang saat ini berusia 28 tahun, telah membangun reputasi solid di kancah sepak bola internasional. Karirnya dimulai di Ajax Amsterdam, klub raksasa asal Belanda yang dikenal sebagai produsen pemain-pemain kelas dunia. Di sana, ia mengasah kemampuan bermainnya di berbagai posisi, menjadikannya pemain serba bisa yang mampu tampil konsisten. Kesuksesan di Ajax membawanya ke Inggris, di mana ia memperkuat Crystal Palace dalam kompetisi Premier League, salah satu liga terbaik di dunia. Selama membela Crystal Palace, Jairo dikenal sebagai pemain dengan kemampuan bertahan yang solid sekaligus mahir memainkan peran sebagai gelandang. Fleksibilitasnya inilah yang membuat banyak pihak percaya bahwa ia akan menjadi aset penting bagi skuad Garuda. Peran strategis di Timnas Indonesia. Kemampuan Jairo untuk bermain di lini pertahanan dan lini tengah memberikan dimensi baru dalam taktik Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern, diakini akan sangat terbantu dengan kehadiran Jairo. Ia bisa menjadi pilihan utama sebagai bek tengah untuk memperkuat pertahanan, atau bahkan berperan sebagai gelandang bertahan guna mengatur tempo permainan. Dalam kompetisi berat seperti kualifikasi Piala Dunia,
Kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa jelas menjadi keuntungan besar. Jairo tidak hanya membawa kualitas individu yang mumpuni, tetapi juga pengalaman menghadapi tekanan besar di pertandingan-pertandingan penting. Hal ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang terus berupaya meningkatkan performa di level internasional. Dampak positif untuk pemain muda. Kehadiran Jairo di timnas Indonesia juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain muda. Dengan pengalaman dan mentalitas profesional yang dimilikinya, ia bisa menjadi mentor di lapangan sekaligus inspirasi bagi generasi baru pesepak bola Indonesia. PSSI sendiri tampaknya sangat serius dalam mendatangkan pemain-pemain berkualitas dari keturunan Indonesia untuk memperkuat timnas. Langkah ini sejalan dengan visi meningkatkan level permainan Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, bahkan dunia. Antusiasme publik sepak bola Indonesia. Kabar ini langsung disambut antusias oleh publik sepak bola tanah air. Para supporter percaya bahwa tambahan pemain seperti Jairo akan membawa dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Banyak yang meyakini bahwa pemain dengan kaliber sepertinya akan memberikan dorongan moral besar bagi seluruh skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Namun, publik masih harus menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai finalisasi proses naturalisasi Jairo. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan segera bergabung dengan skuad Merah Putih dan menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas menuju impian besar lolos ke Piala Dunia. Kesimpulan, Jairo Riedewald adalah simbol dari upaya serius PSSI dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan latar belakangnya yang kaya pengalaman, fleksibilitasnya di lapangan, dan mentalitas profesionalnya, ia berpotensi menjadi pemain kunci dalam membawa Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Publik kini menanti momen bersejarah ketika Jairo mengenakan seragam Garuda untuk pertama kalinya. Kehadirannya bukan hanya akan memperkuat tim, tetapi juga membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia untuk terus melangkah maju di pentas internasional. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.